Pada tanggal 21 Juli tahun 2015, sekitar pukul 5 sore seorang laki-laki ditemukan tewas di lubang dangkal dan terbuka, di daerah Montgomery County, Texas, di sebelah utara Houston. Laki-laki itu hanya menggunakan pakaian dalam, tangannya terikat ke belakang punggung, dengan satu luka tembak di pelipis kanan kepalanya. Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Polisi segera mengambil foto korban tewas tersebut, namun setelah pengambilan foto selesai, polisi segera membantu laki-laki itu untuk membersihkan diri, lalu kemudian menyembunyikannya di sebuah hotel. Ya, laki-laki itu tidak benar-benar tewas. Semua kejadian ini direkayasa untuk menyelamatkan nyawa laki-laki bernama Ramon Sosa tersebut. Ramon Sosa adalah mantan petinju profesional dan pelatih tinju dari The Woodlands, Texas, Amerika Serikat. Rekayasa yang rumit ini bagian dari rencana untuk menipu dan mencari bukti pada calon mantan istri Ramon Sosa. Calon mantan istri Ramon Sosa yang bernama Maria de Lorda Dorantes, atau biasa dipanggil Lulu Sosa, dilaporkan sedang berupaya menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa suaminya. Ramon dan Lulu kala itu sedang dalam proses perceraian. Ramon Sosa bertemu dengan Lulu di sebuah klub malam. Dalam sebuah video wawancara, Ramon menggambarkan bagaimana cinta tumbuh dari pandangan pertama saat melihat Lulu. Seorang perempuan cantik, tinggi dan berkaki jenjang yang mahir berdansa Latin. Gayung bersambut, Lulu juga memiliki rasa yang sama. Mereka kemudian menikah pada tanggal 15 Maret tahun 2009. Sebelum menikahi Lulu, Ramon adalah seorang duda dengan 3 orang anak. Sedangkan Lulu adalah janda asal Meksiko dengan 2 orang anak. Ramon yang sebelum menikahi Lulu sudah memiliki sebuah gym. Setelah menikahi Lulu, tahun 2010 membuka gym kedua di Woodlands Boxing and Fitness. Lulu menjadi personal trainer di dalamnya, juga mengurus keuangan bisnis mereka. Bersamaan dengan itu Ramon juga tetap melanjutkan karirnya di FedEx. Untuk diketahui, Ramon Sosa mengembangkan karir bertinju profesionalnya di masa muda, bersamaan dengan dia bekerja dan berkarir di FedEx selama 30 tahun. Bahkan di saat dia sudah memiliki usaha sendiri, Ramon tetap berkarir di FedEx. Ramon mengatakan selama 3 tahun awal pernikahan, semua berjalan baik-baik saja. Namun setelahnya Ramon mulai melihat keretakan-keretakan kecil di dalam hubungan. Ramon mengatakan semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Ramon menilai Lulu sangat cemburu kepada anak-anak Ramon. Sikap Lulu juga berubah sejak Lulu memiliki rumah yang bagus, karir dan uang. Dia bukan orang yang sama lagi. Menurut Mia Sosa, anak perempuan Ramon dari pernikahan sebelumnya, Lulu tidak menyukai anak-anak Ramon dan berusaha merusak hubungan ayah dan anak-anaknya. Lulu sangat dingin dan tidak bersikap layaknya seorang ibu sambung. Puncaknya di tahun 2015 Lulu mengajukan gugatan cerai. Dalam proses perceraiannya, Lulu memakai jasa pengacara Julio Jogler. Lulu mengatakan kepada Julio, bahwa dalam 3 tahun perjalanan perkawinan mereka, Ramon telah menjadi malas, kasar dan banyak mengkonsumsi alkohol. Dalam sebuah wawancara dengan media, Julio mengatakan bahwa kliennya mengaku selama masa perkawinannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan saat berhubungan pribadi. Julio menunjukkan bukti-bukti foto luka-luka kecil yang menurut kliennya dilakukan oleh Ramon Sosa dalam pertengkaran-pertengkaran mereka. Sebuah video beredar juga, yang menunjukkan bahwa Ramon Sosa seolah melakukan penganiayaan kepada anak tirinya dengan memukul wajahnya. Namun dalam sebuah wawancara Ramon mengatakan bahwa dia menepis handphone yang digunakan anak tirinya yang sedang marah dan merekamnya saat Ramon hendak pergi. Anak tirinya marah karena Ramon menggunakan mobil yang diklaim adalah milik anaknya. Seorang teman dekat Lulu, Natalia Flores mengatakan bahwa Lulu yang asli Meksiko datang ke Amerika membawa 2 orang anaknya dari pernikahan sebelumnya, untuk mencari penghidupan dan masa depan yang baik untuk mereka. Kepada temannya ini Lulu juga mengatakan hal-hal yang buruk yang dilakukan Ramon kepadanya, kurang lebih sama dengan yang diceritakan Lulu kepada pengacara perceraiannya. Dari semua yang dituduhkan Lulu pada Ramon, tidak satu pun yang membuatnya didakwa. Ramon mengatakan bahwa dia tidak pernah memukul wanita seumur hidupnya.
Dia bahkan tidak melakukan pemukulan di jalanan. Pukulannya hanya dilakukan secara resmi di atas ring sebagai petinju profesional. Mengetahui tuduhan demikian sangat menyakitkan untuk Ramon, jelasnya pada media. Di waktu yang sama, Ramon juga menemukan banyak uang yang hilang dari rekening gym mereka. Banyak orang baru yang datang dan melakukan latihan di gymnya namun tidak ada pemasukan yang berimbang. Ramon segera mengetahui kemana uang itu pergi, yaitu untuk membayar pengacara perceraian Lulu. Pada bulan Juni tahun 2015, teman Ramon Sosa dan Lulu yang bernama Mundo, mendengar percakapan antara Lulu dan putrinya yang kala itu berusia 16 tahun, di gym mereka. Lulu mengatakan kepada putrinya, bahwa dia berharap Ramon menghilang. Lulu tahu Mundo sebelumnya terlibat dalam geng, dan meminta bantuannya untuk menemukan pembunuh bayaran. Lulu agak samar dalam apa yang dia minta, namun secara jelas menyebut nama Ramon sambil membuat gerakan, menembak, dengan jari-jari tangannya. Mundo mengatakan dia tahu Lulu Sosa serius karena tatapan matanya. Mundo sangat khawatir dengan keselamatan Ramon. Selama ini Ramon satu-satunya orang yang sudah membantunya keluar dari dunia gelap jalanan, dan membawanya kepada hidup yang lebih baik. Mundo memutuskan untuk ikut bermain dan mengatakan kepada Lulu bahwa dia memiliki seorang teman bernama Paco, yang mungkin bisa melakukan pekerjaan itu. Segera Mundo mendatangi Ramon dan memberitahu percakapan itu. Ramon yang menjadi sangat kesal memutuskan untuk melanjutkan sandiwara dengan Lulu, guna mendapatkan lebih banyak bukti dan informasi agar bisa dibawa ke polisi. Lalu Ramon membeli ponsel sekali pakai dan mengirimkan pesan kepada Mundo, seolah-olah dia adalah Paco. Lalu Mundo menunjukkan pesan tersebut kepada Lulu. Pada tanggal 15 Juli tahun 2015, Ramon Sosa dan Mundo pergi ke kantor polisi Montgomery County, di cabang wilayah tempat tinggal mereka, dan melaporkan apa yang sedang terjadi. Letnan Mike Atkins, dari Distrik 3 Montgomery County, terlibat dalam penyelidikan. Letnan Mike mengatakan, bahwa rencana pembunuhan bayaran itu adalah yang pertama kali dalam karirnya. Mereka memberikan bukti rekaman percakapan audio antara Mundo dan Lulu, serta uang $100 yang menurut mereka diberikan Lulu kepada Mundo, sebagai uang muka untuk pembunuhan Ramon. Dalam bukti rekaman berbahasa Spanyol tersebut Lulu mengatakan jika Ramon meninggal, dia akan mendapatkan uang asuransi jiwa. Lulu juga mengatakan bahwa dia akan mendapatkan uang pensiun Ramon seumur hidup, sehingga hidupnya akan terjamin. Lulu mengatakan dia ingin Ramon meninggal sebelum tanggal 22 Juli yaitu sebelum hari penyelesaian perceraiannya di pengadilan agar seluruh warisan jatuh ke tangannya, bukan ke anak-anak Ramon. Ramon yang masih tinggal di dalam rumah yang sama namun berbeda lantai, terus-menerus merasa takut menjalani hidup sehari-hari karena mengetahui seseorang akan membunuhnya, sementara dia tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana hal itu akan terjadi. Ramon menyadari proses perceraiannya penuh perselisihan, namun dia sama sekali tidak menyangka jika Lulu berniat menyingkirkannya selamanya. Namun seketika Ramon paham mengapa Lulu berniat menyingkirkannya, karena jika Ramon mati setelah perceraiannya selesai, Lulu tidak akan mendapatkan uang pensiunnya. Ramon mencoba bertindak senormal mungkin agar bisa menangkapnya saat beraksi. Setiap malam Ramon tidur dengan sebuah pistol berisi peluru di bawah bantalnya. Setelah mendengar laporan Ramon dan Mundo, polisi memutuskan untuk melakukan operasi penyamaran untuk merekam lebih banyak bukti. Mereka berencana tetap melibatkan Mundo agar Lulu tidak curiga. Mundo kemudian mengatur pertemuan antara Lulu dan seorang petugas yang menyamar. Dalam rekaman lanjutan, polisi yang menyamar sebagai Paco bertemu dengan Lulu di sebuah tempat parkir toko perlengkapan olahraga, pada tanggal 20 Juli tahun 2015. Polisi mendapatkan bukti bahwa Lulu dan Paco sepakat dengan bayaran uang tunai $2.000, truk putih milik Ramon dan beberapa perhiasan Ramon setelah pekerjaan dilaksanakan. Polisi yang menyamar bertanya kepada Lulu, apakah Lulu ingin dia memukuli Ramon? Lulu menjawab tidak, dan hanya ingin Ramon mati. Polisi cukup terkejut mendengarnya karena sadar bahwa mereka berurusan dengan wanita yang benar-benar jahat. Pada saat itu Lulu memberikan uang tunai $500 dan beberapa jam tangan serta perhiasan kepada petugas polisi yang menyamar sebagai Paco. Meskipun penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa sudah memiliki bukti untuk menangkap Lulu, namun mereka khawatir tuduhan pelecehan dan kekerasan dalam proses perceraiannya akan menghambat penuntutan kasus ini. Mereka membutuhkan tambahan bukti yang kuat, mengingat pasal yang akan diberikan kepada Lulu adalah pasal percobaan pembunuhan berencana. Atas dasar ini, polisi membuat rekayasa kematian Ramon Sosa,
Polisi menggunakan riasan untuk membuat lubang peluru palsu di pelipis kanan kepala Ramon. Lalu membaringkan tubuh Ramon dalam lubang kubur yang dangkal, di lahan milik pemerintah setempat. Dengan tangan terikat ke belakang dan hanya menggunakan pakaian dalam saja, Ramon menjalani sesi pemotretan seolah-olah dia sudah meninggal karena tertembak.